Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atridodi Official. Guys, saya lagi berkunjung ke salah satu rumah guru yang beliau adalah seorang guru dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ya, kita tanya-tanya dulu. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu Desi, Ibu kan anak. tugas guru lah Iya, mengarahkan. kita yang harus menggali gitu ya. Iya. Kemana mereka nanti. Karena sekarang kalau kita lihat kita lagi krisis dalam segala hal ya. Komunikasi pun kita krisis. Anak-anak kan jarang berkomunikasi verbal dengan kita. Dia lebih cenderung dengan gadgetnya, dia lebih cenderung dengan permainannya. Beda mungkin dari zaman kita kecil dulu, kita memang butuh teman untuk bermain. Mereka sekarang tidak. Mereka banyak teman di dunia maya, di dunia nyata nggak banyak teman. Personality mereka sekarang. Mereka lebih ke personalitinya, kemudian egonya tuh naik tuh, Benar. Bu, naiknya luar biasa. Nah dari tingkat SMP kan mereka akan masuk ke tingkat SMA, SMK. Nah kami ngerasa banget anak-anak generasi alpha ini perubahannya udah benar-benar ya. Kadang kalau dibalikan kita ini kan ke diri kita sendiri, saya kok seperti nggak mengenal sosok kalian gitu. Makanya kami di SMP Sabtu tuh ada pendidikan karakter. Ya. Khusus untuk hari Sabtu itu diadakan pendidikan karakter. Itu salah satu contohnya apa tuh, Bu? Ya, salah satunya yaitu pembinaan pramuka. Oh, pramuka ya. Ya, selain itu ada juga guru yang kesiswaan yang selalu memberikan pengarahan hampir setiap Sabtu. Iya, iya. Karena Jadi, sekarang mereka mudah-mudahan udah nggak itu apa ya yang bisa sementara yang bisa kami lakukan tetap mempertahankan kenusantaraan mereka gitu ya. karena Nusantara kita udah mulai luntur ya. Sebetulnya tidak luntur ya, hanya pahamnya saja yang agak sedikit melenceng. Pemahamannya Iya, ya. pahamnya agak Karena sedikit kan melenceng. kalau kita lihat sekarang ini bukan lagi anak SMP, bukan lagi anak SMA yang kita lihat. Mereka pun yang sebagai contoh untuk anak-anak kita sering lihat di media sosial, di TV dan lain sebagainya. Bagaimana seorang tokoh, seorang contoh secara nasional memperlihatkan kepada anak-anak contoh-contoh yang tidak baik banyak sekali. Jadi takutnya pengaruh itu kan juga akan dunia digital kan nggak bisa kita tutup, Bu. Benar. Saat kita melihat anak kita pegang HP, saat kita lihat kita bisa tegur. Tapi saat kita tidak melihat kan mereka akan bisa buka semua informasi di telapak tangan. Iya, pendampingan sosial itu kadang-kadang tidak ada. Iya. Khusus itu. Kedua juga kebanyakan wali murid kalau kami rasakan kan banyak yang bekerja. Iya. Ya tidak mesti jadi pegawai negeri, tapi karena mereka swasta, sektor swasta kan banyak. Mungkin kan jadi pedagang, tapi usaha. Ya otomatis ya Nggak ada waktu banyak tidak untuk banyak. anak-anak. Iya benar. Jadi dengan pandemi ini semua harus bangkit bersama. Ya, untuk apa ya membantu siswa-siswa, anak-anak murid kita sendiri, anak-anak kita sendiri supaya apa? Mereka tidak kebablasan untuk satu teknologi, kedua pengembangan karakter diri. Ya, karena saya sudah lihat kawan-kawan di sekolah itu pada mengeluh. Susah benar ini, di Japri di telepon nggak diangkat. Susah benar ini, tugasnya sudah sampai 10 kali belum dikerjakan. Ya, saya paling-paling sebagai waktu itu sebagai guru biasa ya, belum jadi wali kelas, di situ saya harus banyak belajar bagaimana cara pendekatan saya ke siswa supaya siswa saya cepat mengerjakan. Alhamdulillah dalam 2 minggu baru masuk sekolah ini semua udah japri-japri, udah hampir siap semua melakukan tugas yang saya perintahkan. Mudah-mudahan anak ke depan juga seperti itu, dan sepertinya PDKT itu penting. Iya, PDKT penting. PDKT penting. Sekarang Ibu ngajarnya berapa kelas? 5 kelas. Cuma 5 kelas. Karena Karena kelas bahasa dan Indonesia 7 jago dua banyak ya. level di kelas 7 dan di kelas 2. Oh, kelas 7 juga. Beda ini ya, beda grade ya. Iya. Ada perbedaan nggak
kelas 7 dengan kelas 8 menyikapinya tuh? Beda sih. Kalau di kelas 8 mungkin satu kali dikasih tahu anak-anaknya udah Udah paham. paham. Kalau di kelas 7 harus berkali-kali memberitahu, bahkan harus masukkan di grup wali murid, di forum wali muridnya, baru nanti paham ya. Tapi ya semua ini kan karena ini tadi tidak ada pembelajaran tatap muka gitu penyebabnya. Tapi mungkin perlu keikhlasan kita ya Bu ya. Iya, insya Allah kalau saya ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas juga akan cukup membahayakan. Iya. Karena pekerjaan ini udah melebihi kapasitas yang harus kita lakukan. Benar, kadang saya sampai pukul 12 malam tuh belum tidur. Masih ada wali murid, kadang murid yang japri, nanyakan ini, nanyakan itu. Selama saya matanya belum mengantuk, akan saya jawab. Tapi kalau enggak, maaf ya nak, slow respon, besok lagi capek. Paling sama gitu. Udah kayak pom bensin Bu ya. Bukan siap 24 jam Harus, mulai dari nol. Harus, karena ada juga waktu baru-baru pandemi kan ada keresahan ya di kami guru-guru, karena ada yang mengatakan enak benar jadi guru. Oh semasa iya COVID. benar. Jadi saya Nggak sampai- ngajar gajinya iya, full. gajinya full, sertifikasinya dapat. Aduh, rasanya ini yang bicara ini mungkin belum merasakan gitu, belum merasakan. Dia belum merasakan jadi Iya, guru. jadi guru selama masa pandemi. Oke. Tapi untungnya dari pihak dari pemerintah daerah ini mendukung kita ya, jadi tidak memberikan penekanan yang berlebihan. Dan sekolah juga kebetulan sekolah kami itu sudah memberitahu bahwa selama COVID ini siswa jangan terlalu ditekan, udah menguasai semua kurikulum yang dibebankan. Jadi akhirnya kita juga agak dibilang santai, nggak santai, yang penting siswa kita punya kompetensi. Berarti kalau beberapa mata grade-nya pelajaran. turun berarti Bu ya? Grade pembelajaran. Misalkan tadi KKM-nya 80, bisa jadi KKM-nya sekarang 65. Kalau kami tidak, kami tetap tetap ya? ya, kalau bahasa Indonesia tetap 80 kalau bahasa Indonesia. Oh, tetap 80. Ya. Kemudian Cuma yang cara pembelajarannya aja yang lebih apa, misalnya satu semester ini untuk satu materi kita cuma ngambil 2 KD. oh, gitu. Yang mana yang lebih dipentingkan saja. Pakai sistem prioritas ya. Yang Mana yang lebih dulu Iya, gitu. karena cenderung ke depan kan untuk bahasa Indonesia kan lebih ke teks. Jadi ya yang diajarkan ya semua tentang teks. Karena lihat ujian-ujian di waktu ujian sekolah itu kan teks kayaknya lebih dominan diajarkan. Oke. Jadi memang harus pintar-pintar lah gurunya ya. Nah, Gurunya yang harus pintar-pintar ya. Karena kalau anak kan dia seperti cawan, dia akan menerima apa yang diberikan. Kemudian untuk mengangkat potensi, apa yang bisa Ibu lakukan selama COVID? potensi siswa maksudnya ya, kalau saya sih belum bisa berkata banyak ya, karena saya kan baru pindah juga di sekolah. Kedua, ini saya udah masuk di jenjang mengajar, jadi saya masih agak meraba-raba juga di kelas 7 karena belum pernah mengajar kelas 7 selama masa pandemi kan. Ya jadi mudah-mudahan semua yang terbaik yang bisa saya lakukan akan saya untuk mengangkat potensi anak dan kemampuan anak di dalam mengikuti mata pelajaran yang saya ambil. Ya. Jadi memang kita memang harus tetap optimis ya. Iya. Bahwa sebenarnya anak Indonesia ini bisa lah ya, pintar. Jadi jadi kadang kita harus memberi semangat, memberi motivasi sehingga mereka bisa kembali membiasakan dirinya, jangan terpuruk terlalu lama di masa pandemi. Karena kita coba kelas 3 sekarang aja, kelas 9 ya, kalau SMP ya kelas 9, Kelas 12 kalau SMA kelas 12, kalau SMP kelas 9, itu mereka belajar tatap mukanya cuma 6 bulan. Benar. 6 bulan. Setelah semester pertama, terus 2 bulan setelah itu langsung COVID ya. Jadi nggak ada istilahnya, kelas 2 mereka sama sekali tidak belajar, kelas 1 hanya separuh tahun, 1 semester,
kelas 2-nya tidak, kelas 3-nya sekarang kemungkinan akan terancam tidak juga. Iya, di sekolah kami itu ada istilah lost generation kalau di sekolah kami. Tapi kami semua guru-guru berusaha untuk tidak lost generation. Jadi apapun yang bisa kami lakukan akan kami lakukan untuk siswa supaya mereka paling tidak punya kompetensi lah, kompetensi dasar. Ya, karena kalau tidak kasihan kan Kasihan dia mereka akan menuju melanjutkan jenjang lagi, SMA, ya, SMA. Dan nanti mungkin mereka akan masuk ke perguruan tinggi. Kalau mereka tidak ada sama sekali pijakan dasar, mungkin kita juga agak takut Takut ya. sebagai guru. Kita berdosa. Tanggung jawab dunia akhirat. Iya benar. Kadang ya kasihan sih, tapi ada rasa syukur juga sih COVID itu muncul di tahun 2019. Kebayang nggak sih kalau seandainya COVID itu muncul di tahun 1990-an? Otomatis pendidikan berhenti. Tahun 90-an saya masih kuliah. Iya, berarti pendidikan nggak bisa karena semuanya offline waktu itu. Internet nggak ada, teknologi kurang, semuanya media cetak, media elektronik aja kita masih bisa hitung dengan jari lah gitu. Jadi dia muncul benar-benar di generasi alpha di saat semua bisa terakses. Jadi walaupun dalam kondisi terpuruk sekalipun kita masih bisa bergerak. Jadi dengan bantuan internet, teknologi, kita masih bisa, ibu bisa ketemu dengan anak-anak walaupun ibu di rumah, anak di rumah. Iya. Kalau dulu nggak kebayang zaman ibu sekolah SMP ketemu guru ya harus ke sekolah kan gitu. Kalau sekarang ya Iya. Kalau sekarang saya cukup mengajar dari rumah. Anak-anak kita melakukan Zoom meeting kan. iya. Walaupun saya cari yang gratis ya 40 menit yang tak berbayar itu, tapi anak-anak udah cukup puas. Kemudian saya langsung memberikan tugas. Kata mereka lebih enak seperti itu. Ditambahin dengan media-media pembelajaran yang lain nggak Bu? Video Video. juga diberikan. Ya kalau video berarti ibu harus bekerja ekstra lagi tuh. Ya, karena kami di sekolah kan ada tim daring istilahnya ya. Jadi bersama dengan tim itu membuat video dan juga kadang mencari juga beberapa video lain yang ada kesesuaian itu juga bisa dimasukkan. Misalkan ke sekarang temanya kalau bahasa Indonesia baca puisi gitu. Misalkan kalaupun ada, saya nggak tahu nih ada apa enggak di topiknya baca puisi, berarti ibu harus cari video yang mendukung tentang puisi gitu. Iya. Atau dibuat sendiri. Iya. Minimal gurunya dulu menjadi media pembelajarnya kan. Iya. Mungkin gurunya membaca puisi, kemudian mengirim videonya ke siswa. Oke Bu Desi, menarik sekali. Sebenarnya banyak yang bisa kita bicarakan masalah pendidikan, masalah corona dan COVID ini. Mungkin lain next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kapok di channel saya. Tentu Batri, selama masih bisa saya bantu akan saya bisa. Oke, terima kasih ya Bu Desi ya. Nanti mungkin suatu-suatu saya akan jalan ke SMP 1 juga. Boleh? Dengan Lihat, senang hati diterima. lihat kondisi di SMP 1. Nah guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.